pemilu presiden BEM dan anggota legislatif FKIP-UNS diumumkan keseluruhan lingkungan FKIP-UNS tanggal 13 Januari 2022. Bab 4, penyelesaian. Bagian pertama, pelanggaran dan sanksi. 1. Pelanggaran pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu yang melanggar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemilu. 2. Pelanggaran pemilu terdiri dari pelanggaran administrasi dan non-administrasi. A. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi peserta pemilu, meliputi kekurangan kelengkapan berkas dan atau melebihi batas waktu pengumpulan yang sudah ditetapkan. B. Pelanggaran non-administrasi adalah pelanggaran selain pelanggaran administrasi, meliputi perkataan yang menyinggung dan mengandung unsur sara, menghina dan merendahkan kandidat lain, dan pelanggaran non-administrasi lain. 3. Sanksi terhadap peserta pemilu atas pelanggaran berupa A. Teguran lisan, B. Peringatan tertulis 1, C. Peringatan tertulis 2, D. Skorsing, E. Pembatalan. 4. Terkhusus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa FKIP-UNS yang bukan termasuk dalam peserta pemilu, penyelenggara pemilu, atau pemantau pemilu diberlakukan sanksi secara berturut-turut, teguran lisan, peringatan tertulis, dan skorsing hak pilihnya selama 1 kali dalam pemilu pada tahun tersebut. 5. Pengumpulan atau pelengkapan kekurangan berkas hanya diterima pada waktu yang sudah ditentukan. Apabila terjadi keterlambatan, KPU FKIP-UNS berhak melakukan pembatalan terhadap peserta pemilu. Enam, yang dimaksud sanksi pembatalan bagi peserta pemilu adalah pemberhentian dari keanggotaannya sebagai peserta pemilu. Bagian kedua, sengketa hasil pemilu. 1. Sengketa hasil pemilu hanya berhak diajukan oleh peserta pemilu. 2. Dalam pengajuan sengketa pemilu, pihak pelapor wajib menyertakan alat bukti berupa bukti fisik dan saksi dengan minimal 2 orang sebagai permulaan yang cukup. 3. Pengajuan sengketa yang tidak disertai alat bukti dinyatakan batal demi hukum. 4. Penyelesaian sengketa terhadap hasil perhitungan suara diajukan kepada Komisi Mahkamah Dewan FKIP-UNS atas pengetahuan KPU dan Panwaslu paling lambat 2 kali 24 jam sejak penetapan oleh KPU. 5. Adapun yang dimaksud atas pengetahuan KPU dan Panwaslu ialah berupa surat pemberitahuan dari pihak pelapor yang ditunjukkan kepada KPU dan Panwaslu. 6. Pihak terlapor berhak mengajukan alat bukti pembanding. 7. Pengajuan keberatan terhadap hasil penghitungan suara setelah 2 kali 24 jam tidak diterima oleh Komisi Mahkamah Dewan FKIP-UNS. 8. Pelaksanaan sidang sengketa dilakukan oleh Komisi Mahkamah Dewan FKIP-UNS. 9. Penetapan kedua hasil dari pemilu Presiden BEM dan anggota legislatif FKIP-UNS dilakukan apabila terjadi sengketa dan merubah hasil penetapan sebelumnya. 10. Penetapan kedua dari hasil pemilu mahasiswa FKIP-UNS dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari setelah sengketa diputuskan. Bab 5, ketentuan dan penutup. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan KPU FKIP-UNS tentang pemilu presiden BEM dan anggota legislatif FKIP-UNS. 2. Petunjuk pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surakarta tanggal 8 Desember 2021 pukul 14:07 waktu Indonesia Barat oleh Ketua KPU FKIP-UNS Muhammad Hanafi. Petunjuk teknis pemilihan umum Presiden BEM dan anggota legislatif DEMA Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret tahun 2021. Bab 1, syarat pendaftaran partai peserta pemilu. 1. Syarat pendaftaran partai peserta pemilu. A. Mengisi dan scan formulir pendaftaran. B. Melampirkan scan ADART partai. C. Melampirkan scan visi dan misi partai. D. Melampirkan scan struktur kepengurusan partai. E. Melampirkan scan identitas partai, nama, lambang, tanggal berdiri, dan sejarah. F. Melampirkan scan program tahunan partai beserta bukti keberjalanan program. G. Melampirkan scan surat pengesahan partai terbaru dari DEMA FKIP-UNS. 2. Syarat pendaftaran calon Presiden BEM FKIP-UNS. 2.1 melalui partai atau gabungan partai. A. Beragama dengan memberikan scan bukti identitas. B. Mengisi dan scan formulir pendaftaran.
C. Minimal sedang menempuh semester 3 saat pendaftaran. D. Melampirkan scan visi dan misi. E. Melampirkan scan kartu mahasiswa atau kartu rencana studi semester akhir. F. Melampirkan scan surat pernyataan sehat dari dokter. G. Melampirkan scan surat pencalonan dari partai atau gabungan partai. H. Tidak rawan dropout dibuktikan dengan melampirkan scan kartu hasil studi semester terakhir dengan IPK terakhir yang didapat minimal 3. I. Melampirkan foto formal terbaru dengan background biru ukuran 4x6 sepanjang 3 lembar. 2.2 melalui independen. A. Beragama dengan memberikan scan bukti identitas. B. Mengisi dan scan formulir pendaftaran. C. Minimal sedang menempuh semester 3 saat pendaftaran. D. Melampirkan scan visi dan misi. E. Melampirkan scan kartu mahasiswa atau kartu rencana studi semester akhir. F. Melampirkan scan surat pernyataan sehat dari dokter. G. Melampirkan scan kartu mahasiswa pendukung sekurang-kurangnya 120 orang mahasiswa aktif kuliah yang terdiri atas scan kartu mahasiswa sekurang-kurangnya 5 kartu mahasiswa dari setiap program studi. H. Tidak rawan dropout dibuktikan dengan melampirkan scan kartu hasil studi semester terakhir dengan IPK terakhir yang didapat minimal 3. I. Melampirkan foto formal terbaru dengan background biru ukuran 4x6 sepanjang 3 lembar. 3. Syarat pendaftaran calon anggota legislatif FKIP-UNS. A. Beragama dengan memberikan bukti scan identitas. B. Mengisi dan scan formulir pendaftaran. C. Melampirkan scan kartu mahasiswa atau kartu rencana studi semester terakhir. D. Minimal sedang menempuh semester 3 saat pendaftaran. E. Melampirkan scan visi dan misi. F. Melampirkan scan surat keterangan sehat dari dokter. G. Melampirkan scan surat pencalonan dari partai. H. Tidak rawan dropout dibuktikan dengan melampirkan scan kartu hasil studi semester terakhir dengan IPK terakhir yang didapat minimal 3. I. Melampirkan foto formal terbaru dengan background berwarna biru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. C. Mekanisme pendaftaran dan verifikasi berkas calon. A. Mendownload formulir pendaftaran yang sudah disediakan panitia KPU FKIP-UNS. B. Melengkapi dan mengupload berkas pendaftaran ke formulir pendaftaran online yang sudah disediakan panitia KPU FKIP-UNS. C. KPU FKIP-UNS memberikan surat tanda terima melalui surat elektronik. D. KPU FKIP-UNS melakukan pengecekan kelengkapan berkas pendaftaran calon. Apabila berkas masih belum lengkap, diberi kesempatan melengkapi berkas maksimal tanggal 17 Desember 2021 pukul 11 WIB. E. KPU FKIP-UNS mengumumkan hasil verifikasi berkas calon pada tanggal 17 Desember 2021. Bab 2, kampanye dan hari tenang. 1. Kampanye dialogis. A. Kampanye dialogis wajib diikuti oleh partai peserta pemilu dan calon presiden BEM FKIP-UNS sesuai jadwal yang telah ditetapkan. B. Kampanye dilakukan di media terbuka untuk disaksikan oleh mahasiswa umum. C. Materi kampanye berisikan pemaparan program serta visi dan misi dari partai pemilu. D. Peserta kampanye hadir di media kampanye 15 menit sebelum kampanye dimulai. E. Peserta kampanye yang terlambat hadir wajib membuat surat pemberitahuan tertulis dan memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada PPU. F. Apabila peserta kampanye belum datang setelah 15 menit kampanye dialogis dimulai, maka dianggap tidak hadir dan tidak berhak memaparkan program visi dan misinya. G. Tata cara penyelenggaraan kampanye dialogis diatur oleh PPU atas persetujuan KPU FKIP-UNS. H. PPU berhak menghentikan kampanye dialogis apabila kampanye tersebut mengganggu dan atau membahayakan kepentingan umum atas persetujuan KPU FKIP-UNS. I. PPU membuat berita acara untuk setiap kampanye dialogis. 2. Kampanye pemasangan alat peraga. A. Alat peraga dapat berupa poster, pamflet, atau media peraga lainnya yang berisikan tema kampanye. B. Penyebaran alat peraga berupa poster dan pamflet diunggah pada media yang telah tersedia dengan izin PPU dan tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku. C. Isi dan materi alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab peserta pemilu. D. Sampel dari alat peraga yang diunggah wajib diberitahukan kepada PPU maksimal 1 hari sebelum alat peraga tersebut dipasang. 3. Pada hari tenang hingga hari pemilihan tidak ada aktivitas apapun yang bersifat kampanye dan sejenisnya. Bab 3. Media pemungutan suara. 1. Media pemungutan suara dinyatakan sah apabila A. Media pemungutan suara untuk Presiden berisi nomor urut capres, foto capres, nama, prodi, dan angkatan.
B. Media pemungutan suara untuk calon legislatif FKIP-UNS berisi nomor urut partai, logo partai, nama partai, nomor urut caleg, foto caleg, nama, prodi, dan angkatan. C. Media pemungutan suara menggunakan website yang telah disediakan oleh pihak KPU-UNS. 2. Media pemungutan suara dinyatakan tidak sah apabila A. Media pemungutan suara untuk Presiden BEM tidak berisi nomor urut capres, foto capres, nama, prodi, dan angkatan. B. Media pemungutan suara untuk calon legislatif FKIP-UNS tidak berisi nomor urut partai, logo partai, nama partai, nomor urut calon legislatif, foto calon legislatif, nama, prodi, dan angkatan. C. Ketentuan lebih lanjut mengenai media pemungutan suara diatur oleh KPU-UNS. Bab 4. Tata cara pemungutan. 1. Pemungutan suara dilakukan secara daring melalui website. 2. Di media akan diunggah A. Daftar calon Presiden BEM FKIP-UNS yang berisi nomor urut capres, foto capres, nama, prodi, angkatan, serta asal partai bagi calon dari partai. B. Daftar calon anggota legislatif FKIP-UNS yang berisi nomor urut partai, logo partai, nama partai, nomor urut caleg, foto caleg, nama, prodi, dan angkatan. C. Ketentuan tata cara pemungutan suara. D. Ketentuan sah atau tidaknya surat suara sebelum dan sesudah dipilih melalui media yang ditetapkan. 3. Pemungutan dilakukan dengan cara memilih calon presiden dan anggota legislatif pada media pemungutan suara untuk memilih Presiden BEM dan anggota legislatif FKIP-UNS. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara diatur oleh KPU-UNS. Bab 5. Tata cara penghitungan suara. 1. Penghitungan suara dilakukan selambat-lambatnya 1 jam setelah waktu pemilihan berakhir. 2. Penghitungan suara oleh PPU dianggap sah apabila disaksikan oleh sekurang-kurangnya 1 saksi yang mengandung unsur KPU FKIP-UNS dan 1 saksi dari unsur peserta pemilu Panwaslu dan atau mahasiswa independen. 3. Penghitungan suara pemilihan Presiden BEM FKIP-UNS dilakukan atas dasar penghitungan suara menggunakan nomor urut. 4. Hasil perhitungan surat suara yang sudah selesai dilakukan diserahkan kepada KPU FKIP-UNS secara daring dengan melampirkan berita acara hasil penghitungan suara selambat-lambatnya 2 jam setelah penghitungan surat suara selesai, terkecuali bila terjadi gangguan teknis. 5. Berita acara penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua PPU dan sekurang-kurangnya 1 orang anggota PPU serta 2 orang saksi. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan suara diatur oleh KPU-UNS. Bab 6. Pengumuman hasil pemilihan. 1. Hasil penghitungan suara diumumkan ke seluruh kampus FKIP-UNS yang meliputi kampus Pabelan, Kentingan, Kebumen, dan Gleco selambat-lambatnya 4 hari aktif setelah penetapan hasil penghitungan suara. 2. Penentuan Presiden BEM dan anggota legislatif FKIP-UNS didasarkan pada akumulasi perolehan suara terbanyak. 3. Apabila ada 2 atau lebih calon presiden mendapat jumlah suara tertinggi yang sama, maka penentuan presiden dilakukan dengan pemilu ulang atau untuk kedua atau lebih calon tersebut. Bab 7. Pemantauan pemilu. 1. Penghitungan suara setiap mahasiswa berhak untuk memantau pelaksanaan pemilu, baik secara perorangan maupun melalui Panwaslu. Pemantauan independen untuk disampaikan kepada KPU FKIP-UNS atau peserta pemilu. 2. Setiap mahasiswa aktif FKIP-UNS non-anggota partai, KPU, dan Panwaslu dapat membuat lembaga independen untuk memantau pemilu dengan syarat mengajukan surat pernyataan pembentukan lembaga independen dengan melampirkan kartu mahasiswa anggota kelompok pengawas pemilu independen. 3. Hasil temuan pelanggaran dilaporkan ke Panwaslu dengan menyertakan minimal 3 saksi dan minimal 3 alat bukti yang cukup. Bab 8. Ketentuan dan penutup. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan KPU FKIP-UNS. 2. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Surakarta tanggal 8 November 2021 pukul 14:18 waktu Indonesia Barat oleh Ketua KPU FKIP-UNS Muhammad Hanafi. Ketentuan PPU. Syarat menjadi PPU yang pertama, beragama,
dibuktikan dengan scan identitas. 2. Mahasiswa FKIP UNS dibuktikan dengan scan kartu mahasiswa atau kartu rencana studi. 3. Menyertakan foto terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar. 4. Mempunyai integritas yang kuat, jujur, dan adil. 5. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya pemilu presiden BEM FKIP UNS dan anggota legislatif UNS FKIP UNS. 6. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sistem kepartaian serta sistem dan proses pelaksanaan pemilu presiden BEM FKIP dan anggota legislatif UNS FKIP UNS. 7. Tidak menjabat sebagai anggota KPU. 8. Bukan termasuk anggota partai. Tugas PPU. 1. Melakukan segala persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu presiden BEM FKIP UNS. 2. Melaksanakan tahapan-tahapan pemilu presiden BEM FKIP dan anggota legislatif UNS FKIP UNS, mengumpulkan dan menghitung hasil pemungutan suara. 3. Mensosialisasikan hasil pemilu presiden BEM FKIP dan anggota legislatif UNS FKIP UNS. 4. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada KPU. Matrikulasi agenda KPU FKIP UNS 2021. Pendaftaran PPU dilaksanakan tanggal 28 November sampai 30 November 2021. Pengumuman PPU diumumkan tanggal 3 Desember 2021. Pelantikan dan pembekalan PPU dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2021. Sosialisasi juknis pendaftaran partai dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021. Pendaftaran partai dilaksanakan pada tanggal 9 Desember hingga 12 Desember 2021. Verifikasi dan pengundian nomor urut partai dilaksanakan tanggal 13 Desember 2021. Pendaftaran caleg dilaksanakan tanggal 14 Desember sampai 16 Desember 2021. Verifikasi dan pengumuman caleg dilaksanakan tanggal 17 Desember 2021. Pendaftaran capres dilaksanakan tanggal 20 Desember sampai 22 Desember 2021. Pengumuman hasil verifikasi dan penetapan nomor urut capres dilaksanakan tanggal 24 Desember 2021. Kampanye dilaksanakan tanggal 27 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022. Debat capres dilaksanakan tanggal 5 Januari 2022. Masa tenang dilaksanakan tanggal 6 Januari hingga 7 Januari 2022. Pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan tanggal 8 Januari hingga 9 Januari 2022. Rekap dan penetapan hasil pemilu dilaksanakan tanggal 10 Januari hingga 11 Januari 2022. Pelaporan sengketa pemilu dan pembahasan dilaksanakan tanggal 11 Januari hingga 12 Januari 2022. Pengumuman hasil perhitungan pemilu dilaksanakan tanggal 13 Januari 2022. Baik, terima kasih kepada Saudara Reza yang telah memaparkan juklat dan juknis. Setelah menyimak pemaparan yang selanjutnya, kita memasuki sesi tanya. Bagi yang memiliki pertanyaan, menyampaikan pertanyaannya, atau bisa bertanya melalui kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Terima kasih.
Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Fitri. Silakan untuk open mic dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaannya yaitu untuk mengenai berkas-berkas yang belum lengkap itu tadi di juknis dijelaskan kalau diberi kesempatan untuk melengkapi, untuk mekanismenya bagaimana. Terima kasih. Untuk pertanyaan akan dijawab oleh Mas Hanafi. Cek, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Oke, izin menanggapi pertanyaan dari Mbak Fitri. Untuk berkas-berkas yang belum melengkapi itu nanti bisa mengisi ulang di Google Form apabila waktunya sudah terlewati, bisa dikirimkan melalui chat WA ataupun email. Tetapi akan tetap kena sanksi gitu, Mbak. Mungkin ada feedback. Lebih pastinya aja Mas, lewat email atau lewat WA atau mengisi ulang. Apakah bisa diulang? Untuk penjelasannya tadi kurang jelas ya. Itu tadi kan dikatakan mengisi ulang katanya. Kemudian yang jawaban kedua itu lewat chat WA. Nah itu kalau lewat chat WA itu apakah terorganisir, dan yang terakhir itu lewat email. Nah itu yang benar itu yang mana? Cek, izin menanggapi. Itu nanti dikirimkan lewat email KPU. Di WA itu bisa konfirmasi. Baik, itu tadi jawabannya. Apakah sudah menjawab atau ada feedback?
Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya atau sudah? Wah. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, maka akan kami lanjut ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan surat kesepakatan. Pengesahan akan ditandatangani oleh perwakilan dari mahasiswa FKIP UNS. Kepada partisipan yang bersedia menjadi perwakilan mahasiswa, dipersilahkan untuk raise hand. Selanjutnya, operator akan menghubungi melalui kolom chat. Dengan penandatanganan ini, maka akan menjadi syarat sahnya surat kesepakatan. Terima kasih.
Sekali lagi, kepada partisipan yang bersedia menjadi perwakilan mahasiswa, dipersilahkan untuk raise hand. Selanjutnya, operator akan menghubungi melalui kolom chat. Dengan penandatanganan ini, maka akan menjadi syarat sahnya surat kesepakatan. Terima kasih.
Baik, penandatanganan akan dilaksanakan setelah sosialisasi juklak dan juknis ini berakhir. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan SK Juklak, Juknis, dan Matrikulasi Pemilu Efektif UNS oleh Saudara Reza Octavian. Kepada Saudara Reza Octavian, dipersilakan. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Aktif UNS nomor 006/SK KPU Aktif UNS /12/2021 tentang pengesahan petunjuk pelaksanaan juklak pemilihan umum mahasiswa Aktif UNS tahun 2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Petunjuk pelaksanaan juklak pemilihan umum mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta sebagaimana terlampir. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Surakarta tanggal 8 Desember 2021. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum FKIP UNS nomor 007/SK KPU FKIP UNS /12/2021 tentang pengesahan petunjuk teknis juknis pemilihan umum mahasiswa FKIP UNS tahun 2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, scroll ke bawah, Mbak. Memutuskan, menetapkan 1. Petunjuk teknis juknis pemilihan umum mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta sebagaimana terlampir. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Surakarta tanggal 8 Desember 2021. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum FKIP UNS nomor 009/SK KPU FKIP UNS /12/2021 tentang pengesahan matrikulasi jadwal pemilihan umum mahasiswa FKIP UNS tahun 2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Matrikulasi pemilihan umum mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta sebagaimana terlampir. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Surakarta tanggal 8 Desember 2021.
Baik, terima kasih kepada Saudara Reza Flavian. Mengingatkan kembali untuk mengisi presensi yang telah di-share di kolom chat. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Dimohon untuk rekan-rekan bisa menyalakan kamera untuk foto bersama. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Mungkin buat Mas Mbak dan teman-teman sekalian bisa on cam dulu. Baik. Dokumentasi akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide 2, 3, 2, 1. Sudah cukup. Terima kasih. Sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada semua yang telah datang pada kegiatan sosialisasi Juklat dan Juknis Pemilu FKIPNS 2021. Mohon maaf apabila dalam memimpin acara pada hari ini terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga sosialisasi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.